Salah satu cara membersihkan telinga yang paling sering dilakukan adalah dengan mengoreknya menggunakan cotton buds. Ya nggak? Tapi sadar nggak sih, kalau cara itu sebenarnya punya resiko mendorong kotoran telinga masuk jauh lebih dalam ke dalam telinga, sehingga lama-kelamaan bisa menumpuk, bahkan mengganggu gendang telinga. Terus kalau nggak dikorek pakai cotton bud, gimana dong cara membersihkan kotoran telinga yang benar? Simak jawabannya di video ini. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Dalam jumlah yang normal, kotoran telinga tuh sebenarnya nggak perlu sering-sering banget kok untuk dibersihkan. Karena dapat keluar dengan sendirinya. Caranya adalah lewat dorongan mekanik yang terjadi saat kamu menguap, berbicara, ataupun mengunyah. Tapi sebagai manusia ya wajar aja sih kalau terkadang kita ngerasa kurang bersih gitu kalau nggak ngebersihin telinga. Udah gitu muncul juga perasaan was-was kalau kotoran telinga dibiarin gitu aja, bakalan numpuk dan bikin pendengaran terganggu nggak ya? Tapi jangan salah, bersihin telinga secara berlebihan, apalagi dengan cara yang salah, termasuk seperti dikorek-korek itu, juga bisa ganggu pendengaran loh. Untuk itu, penting banget buat kita untuk tahu dan mampu menerapkan cara membersihkan kotoran telinga yang benar dan juga aman. Yang pertama, gunakan waslap. Jadi, buat membersihkan kotoran telinga yang melekat atau menumpuk di bagian luar telinga, kamu bisa membersihkannya pakai kain atau waslap yang sudah dibasahi dengan air hangat. Diusap-usap perlahan aja sampai kotorannya terangkat. Yang kedua, gunakan obat tetes telinga. Ada banyak jenis obat tetes telinga, tapi kamu bisa pilih obat tetes telinga yang mengandung agen seruminolitik, yakni cairan berbahan dasar air atau minyak seperti minyak mineral atau gliserin yang bisa melunakkan dan melarutkan kotoran telinga, sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Sebelum menggunakannya, pastikan kamu udah baca aturan pakainya atau berkonsultasi dulu sama dokter biar aman dan juga efektif. Yang ketiga, lakukan irigasi telinga. Metode ini dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan ke dalam telinga untuk mendorong kotoran keluar dari dalam liang telinga. Cara ini mungkin awalnya cukup sulit untuk dilakukan secara mandiri, jadi kamu bisa minta bantuan dokter THT untuk melakukannya. Selain dengan irigasi telinga, dokter juga bisa aja menggunakan alat khusus untuk menyedot kotoran telinga atau suction kalau kotoran tersebut dinilai cukup sulit untuk dikeluarkan. Nah, kalau dari ketiga cara itu kamu bingung mana yang harus kamu lakukan atau ingin mendapatkan arahan lebih lanjut soal cara membersihkan kotoran telinga yang paling sesuai untuk kondisi kamu, jangan ragu buat konsultasikan ke dokter THT ya. Terlebih buat kamu-kamu yang mungkin sebelumnya udah pernah punya riwayat gangguan atau keluhan pada telinga nih. Minimal kamu bisa manfaatkan layanan telemedicine untuk chat sama dokter THT kayak yang ada di aplikasi Halo Dokter nih. Di aplikasi ini ada banyak banget dokter yang siap untuk jawab semua pertanyaan kamu tentang berbagai masalah kesehatan. Semua dokter di Halo Dokter udah terlatih untuk bisa memberikan jawaban profesional yang tepat, cepat, dan tentunya akurat. Nanti, kalau dari hasil konsultasi ternyata kamu dirasa perlu mendapatkan tindakan langsung di klinik atau rumah sakit, kamu bisa tuh langsung dibuatin janji konsultasi tatap muka di fasilitas kesehatan terdekat, lewat aplikasi ini juga. Jadi nanti tau beres aja, nggak perlu repot lagi antri cuma buat daftar doang. So, untuk cobain semua layanan itu, langsung aja download Halo Dokter di Play Store atau App Store setelah video ini selesai. Jadi itu tadi 3 cara membersihkan kotoran telinga yang bisa kamu lakukan. Semoga cukup jelas ya. Kalaupun kamu ingin tetap menggunakan cotton bud, saran saya hindari menggunakannya sampai dalam ya. Cukup untuk membersihkan dinding telinga bagian luar. Terus hindari juga mengorek telinga dengan benda lain kayak ujung kuku, lidi, paperclip, atau ujung tutup pulpen yang selain beresiko mendorong kotoran telinga lebih dalam, juga beresiko melukai dinding telinga hingga memicu peradangan bahkan infeksi. Selain itu, ingat bahwa kotoran telinga ini sebenarnya punya fungsi loh, kayak menangkap partikel atau benda asing yang masuk ke dalam telinga, terus juga melembabkan telinga serta mencegah kotoran, kuman, maupun sel kulit mati menumpuk hingga menyumbat telinga. Jadi memang nggak perlu terlalu sering membersihkan kotoran telinga ya, yang ada nanti kamu malah menghilangkan fungsi-fungsi tadi. Tapi kalau telinga kamu terus terasa penuh, apalagi sampai disertai keluhan mengganggu lainnya kayak telinga berdengung, gatal, nyeri, dan keluar cairan dari dalam telinga, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter ya. Sip deh, sekian dulu informasi dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kamu punya pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk chat dokter langsung di aplikasi Halo Dokter. Terus, kalau ada ide mengenai topik kesehatan lainnya yang menarik untuk dibahas berikutnya, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, share ke kerabat kamu yang butuh informasi ini, terus subscribe juga dong, biar kamu selalu update sama beragam informasi kesehatan terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya dan hidup sehat bersama Halo Dokter.